Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairul hadiyi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdasatuha wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah yang mana atas limpahan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala semata sehingga bisa kita lanjutkan belajar kita bahasa Arab di Majelis Taklim Nurul Jannah halaqah yang ke-40. Kita akan melanjutkan pelajaran yang ke-7 dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah yang merupakan karya Imam Zarkashi dan Imam Syubbani rahimahumallahu ta'ala. Pelajaran yang ke-7, Ad-Darsu As-Sabi'u. Kali ini kita akan mempelajari dhamir muttasil, yaitu dhamir muttasil yang tersambung. Jadi kata ganti yang bersambung, dan dalam hal ini ya masih berkaitan dengan isim, maka bersambung dengan isim. Nah, di dalam kurung ini kita temukan ana dan titik-titik ya. Nah, ini maksudnya apa? Bahwasanya ana itu artinya saya, kata ganti orang pertama yang sudah kita pelajari beberapa waktu atau beberapa halaqah sebelumnya. Yang mana kata ana, saya, itu adalah kata ganti orang pertama dan penulisannya terpisah dengan kata setelahnya. Jadi menulisnya tidak disambung. Nah, adapun setelahnya itu titik-titik ya, maka iya tersebut adalah salah satu dhamir, salah satu kata ganti yang muttasil, yang bersambung. Jadi nulisnya nanti ditulis bersambung dengan isim. Jadi bisa ditulis dengan fi'il juga dengan isim, cuma di tahap awal ini masih disambung dengan isim terlebih dahulu karena kita belum mempelajari fi'il secara lebih terperinci pada babnya. Nah, maka kalau munfasil artinya terpisah, maka kalau muttasil artinya tersambung. Maka titik-titik yang nampak di layar ini itu bisa diisi dengan isim, kemudian disambung dengan dhamir muttasil ya. Kita akan lebih jelaskan lebih lanjut di bawah berikut ini. Nah, contoh dhamir munfasil yang sudah kita pelajari. Contoh, ana muslimun, saya adalah seorang muslim. Ana muslimatun, saya adalah seorang muslimah. Apabila kita perhatikan, maka kata ganti ana pada contoh yang nampak di layar itu terpisah dengan kata setelahnya. Ana spasi muslim, ana spasi muslimatun, tidak nyambung. Nah, adapun huruf ya yang kita bahas di atas itu adalah ya'ul mutakallim, ya. Jenisnya adalah ya'ul mutakallim atau namanya adalah ya'ul mutakallim, yaitu huruf ya. Al-mutakallim itu adalah orang yang bicara. Atau mungkin bisa kita bahasakan huruf ya yang menandakan kata ganti orang pertama. Contoh bagaimana cara penggunaannya, ya, yaitu isim disambung dengan huruf ya. Misalkan kitabun, buku, ditambah ya mutakallim menjadi kitabi.
Kalau kitabun buku, tapi kalau kitabi panjang ya, kitabi bukuku atau buku saya. Ya. Kitabun buku, kitabi buku saya. Contoh yang lain, ummun ditambah ya mutakallim menjadi ummi. Ummun ibu, ummi ibu saya. Abun ditambah ya mutakallim menjadi abi. Abun artinya ayah, kalau abi artinya adalah ayahku. Dan termasuk juga dinun ditambah ya mutakallim menjadi dini. Dinun artinya agama, dini artinya adalah agamaku. Dan kalau kita masukkan sebuah kalimat, sebuah jumlah mufidah, misalkan al-islamu dini. Islam adalah agamaku. Al-islamu Islam, dini agamaku. Al-islamu dini, Islam adalah agamaku. Nah, jadi hal ini mengingatkan kepada kita, pada sebuah hadis disebutkan tentang 3 pertanyaan yang ada di dalam kubur. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Dan siapa nabimu? Yang mana pada waktu itu kita tidak bisa menjawabnya dengan kecerdasan, tetapi kita menjawabnya, atau seseorang yang ditanya akan menjawabnya dengan amalannya, dengan keimanannya. Nah, sekalian kita sertakan kalimat-kalimat tadi atau jawaban dari kalimat-kalimat tadi pada yang nampak di layar berikut. Allahu Rabbi, Allah adalah Tuhanku, Allah adalah Rabbku. Wal Islamu dini, dan Islam adalah agamaku. Wa Muhammadun nabiyyi, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabiku. Nah, jadi pertanyaan dalam kubur itu disebutkan dalam hadis dan jawabannya itu sudah bocor. Allah adalah Tuhanku, Islam adalah agamaku, dan Muhammad adalah nabiku. Tapi ternyata tidak semua orang bisa menjawabnya di alam kubur. Karena di waktu itu yang menjawab bukanlah kecerdasan tetapi iman dan amalannya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk memegang teguh kalimat-kalimat berikut ini. Kalau kita memang menyatakan Allah adalah Tuhanku, berarti konsekuensinya kita tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Ibadah hanya kepada Allah saja. Dan kalau memang kita mengatakan Islam adalah agamaku, maka konsekuensinya kita pegang teguh kalimat ini. Kita tidak boleh meniru-niru agama yang lain. Kita harus memegang teguh agama Islam. Dan kalau kita mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabiku, maka konsekuensinya kita harus mengikuti ajaran Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan demikian diharapkan nanti di alam kubur kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan dalam hadis. Karena orang-orang yang benar-benar beriman ketika di dunia, maka ketika ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan semacam ini dalam kubur, maka dia akan bisa menjawabnya. Akan tetapi orang-orang munafik, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang hanya pura-pura beriman tapi memendam kekufuran dalam hatinya, maka di alam kubur dia tidak bisa menjawab pertanyaan seperti ini. Wal-iyazubillah, semoga kita dijauhkan dari sifat kemunafikan. Nah, kemudian jamaah sekalian, terkait halaqah kali ini seperti biasa ada tugas.
yaitu tugas menulis sekaligus membacanya. Yang ditulis cukup dari kata ana muslimun, ana muslimatun sampai dengan wa Muhammadun nabiyyi, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabiku. Nah, kemudian tugas 2 dibaca, Arabnya saja. Kemudian tugas yang ketiga nanti akan dibagikan soal di grup insya Allah dan dikumpulkan di admin sebagaimana biasanya. Nah, demikian yang dapat disampaikan. Kalau ada benarnya, maka itu semata-mata adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila ada kesalahan dari apa yang disampaikan, maka itu disebabkan karena kelalaian dan kesalahan kami pribadi. Disebabkan oleh kelalaian dan kesalahan kami pribadi. Kita tutup. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.